Pernah nggak kamu melihat sebuah bisnis yang kelihatannya besar, terkenal, sering masuk berita, tapi di dalam hati kamu justru bertanya-tanya, kok kayaknya capek ya jadi mereka? Inilah ironi dunia bisnis modern. Dari luar terlihat gemerlap, ya. Dari dalamnya penuh tekanan. Hari ini saya tidak ingin mengajak kamu membahas bisnis yang sukses secara pencitraannya saja, tapi bisnis yang berani jujur pada realitanya. Kita akan belajar dari perjalanan Ahmad Zaki dan Bukalapaknya. Bukan untuk memuja, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami satu hal yang sering dilupakan pebisnis. Bertahan hidup itu jauh lebih mahal daripada tumbuh cepat. Nah, Bukalapak lahir di fase ketika teknologi dipercaya sebagai penyelamat UMKM. Marketplace lokal dengan semangat pemberdayaan bukan sekedar transaksi. Warung, pedagang kecil, penjual rumahan, semua diberi panggung. Pada masa-masa itu, narasinya kuat, relevan, dan tepat sasaran. Bukalapak tumbuh, mendapatkan kepercayaan publik, dan akhirnya masuk ke fase baru yang sering dianggap sebagai puncak pencapaian, membuka kepemilikan bisnis ke publik. Di titik ini, banyak pebisnis berpikir, ini tanda saya sudah berhasil, padahal justru disinilah babak yang paling berat dimulai. Ketika bisnis dibuka kepemilikannya ke publik, artinya kamu tidak lagi bekerja untuk dirimu sendiri. Setiap keputusan harus kamu pertanggungjawabkan. Setiap perlambatan harus kamu pantau. Setiap angka diaudit oleh ekspektasi banyak orang. Masalah Bukalapak bukan karena mereka tidak pintar atau tidak inovatif. Masalahnya adalah realita industri e-commerce yang selama ini dibangun dengan pola bakar uang. Diskon, subsidi, dan promosi agresif memang bisa mempercepat pertumbuhan, tapi jarang membangun fondasi yang tahan lama. Ketika tekanan datang, model ini menjadi rapuh. Disinilah konflik utamanya muncul. Melanjutkan ilusi pertumbuhan atau menghadapi kenyataan untuk bertahan. Bukalapak memilih jalan yang tidak populer. Banyak orang menyebutnya mundur. Banyak yang bilang kalah. Padahal yang terjadi adalah perubahan medan perang. Bukalapak membaca Indonesia dengan lebih jujur. Indonesia bukan hanya kota besar dan pengguna aplikasi. Indonesia adalah warung. Indonesia adalah retail tradisional. Indonesia adalah transaksi kecil tapi berulang-ulang. Nah, program Mitra Bukalapak bukan sekedar fitur tambahan, melainkan reposisi bisnis secara menyeluruh. Dari mengejar panggung besar menjadi membangun fondasi yang panjang. Dari ingin terlihat paling hebat menjadi ingin paling relevan dan tahan lama. Ini bukan strategi untuk disukai media, tapi strategi untuk bernapas lebih panjang. Dari perjalanan ini ada beberapa prinsip bisnis penting yang layak direnungkan oleh setiap pebisnis. Tidak semua bisnis harus terlihat keren. Ada bisnis yang tugasnya stabil, bukan spektakuler. Tumbuh cepat itu relatif mudah kalau modalnya besar, tapi bertahan hidup adalah seni yang membutuhkan kedewasaan. Pasar terbesar seringkali bukan yang paling ramai dibicarakan, tapi yang paling konsisten memberikan arus kas. Keputusan yang benar secara bisnis seringkali tidak disukai publik dan melukai ego founder. Inilah fase di mana pebisnis diuji bukan dari kepintarannya, tapi dari keberaniannya melepaskan romantisasi sukses. Kalau kamu hari ini sedang bangun usaha, jangan hanya bertanya bagaimana caranya cepat besar. Tanyakan juga nih, apakah kamu siap dengan tekanan ketika bisnismu membesar? Tidak semua orang harus menjadi unicorn. Tidak semua bisnis harus masuk headline. Yang paling penting adalah bisnis kamu sehat dan kamu tetap waras menjalaninya. Bukalapak mengajarkan satu pelajaran penting. Kesuksesan sejati bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan banting. Nah, kalau menurut kamu pembahasan ini relevan, silahkan share video ini ke rekan-rekan bisnismu, dan saya ingin dengar pandangan-pandangan kamu. Setuju atau tidak setuju, kita diskusikan di kolom komentar. Atau kamu bisa klik link grup WhatsApp di deskripsi untuk ngobrol-ngobrol lebih dalam. Saya Coach Aditya Wijaya, sampai jumpa.